Kalau kalian tidak bisa menemukan itu, ya, atau belum bisa menemukan itu, satu-satunya jalan adalah kalian harus create itu. Kalian harus ciptakan itu, kalian harus bangun itu. Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Oke, kita lanjutkan, masih berproses tentang cara mencari jati diri ya. Jati diri itu sebenarnya apa sih? Kan banyak orang ngomong jati diri, temukan dirimu, temukan jati dirimu, dan segala macam. Jati diri itu sebenarnya apa sih? Dan cara menemukan jati diri itu bagaimana? Kita bahas hari ini ya. Jati diri itu citra diri. Apa yang kita citrakan atas diri kita, yang itu bisa ditangkap oleh orang lain. Atau sebagian menyebut itu sebagai identitas diri. Jadi sebuah citra ya dari diri kita yang itu bisa dikenali, yang itu bisa ditangkap oleh orang lain. Atau boleh disebut identitas diri. Identitas label atas diri kita. Nah, contoh, ketika kita mendengar nama Avandi, banyak orang yang punya nama Avandi. Tapi ketika orang menyebut Avandi, mereka langsung klik. Avandi adalah seorang pelukis besar di zamannya, yang sampai dengan detik ini masih dikenang orang, karya-karyanya, dan dihargai dengan nilai atau nominal yang tinggi. Karya-karyanya mahal. Atau W.S. Rendra, ya, yang namanya Rendra banyak ya, tapi ketika kita dengar W.S. Rendra, memori yang muncul adalah Rendra seorang penyair, seorang penulis buku. Karya-karya syairnya luar biasa, sangat menggema, sangat menyemangati yang membacanya atau yang mendengar ketika Rendra membacakan syair-syairnya. Dan masih banyak lagi. Itu citra diri, identitas, yang bahkan sampai beliau-beliau sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, orang masih mengenal. Orang masih mengenali identitas beliau-beliau ini. Nah, kalau kita bagaimana? Kalian semua di sana bisa praktek atau bisa memulai dengan cara-cara yang sederhana. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Ini kalau orang kekinian mungkin personal branding ya masuknya. Jadilah diri sendiri. Jangan menduplikasi orang lain. Karena Tuhan itu menciptakan kita sangat istimewa. Masing-masing itu diciptakan dengan sangat istimewa. Maksudnya jadilah diri sendiri itu yang bagaimana gitu. Ya, hidup dengan cara yang kita mau. Hidup dengan cara yang kita suka. Yang kita mau dan kita suka.
Supaya apa? Supaya tidak beban dalam menjalani kehidupan itu, kita biar bisa lebih nyaman. Misalnya lagi awang hidup dengan cara yang awang mau. Ya, sekarang tanpa disadari berproses, akhirnya personal branding itu terbangun. Awang yang selalu pakai baju hitam, terus yang rambutnya warna-warni, awang yang pakai kacamata, yang rambutnya sering dikuncir, yang simple, nggak dandan, suka pakai aksesoris baik di tangan maupun di leher, suka pakai aksesoris yang aneh-aneh, itu awang. Dan ternyata itu sudah menjadi bagian dari personal branding dari awang. Dengan memilih hidup dengan cara ini, gitu ya. Dan orang lain bisa memilih berbeda. Ada orang yang suka pakai baju yang berwarna-warni dengan warna-warna cerah, yang suka dandan kemana-mana rapi, wangi. Ada orang juga memilih seperti itu. Dan pilihan itu bebas, masing-masing orang bebas, asal itu yang kamu suka dan itu yang bikin kamu nyaman, gitu ya. Jadi benar-benar menjadi diri sendiri, hidup dengan cara yang kita maui, hidup dengan cara-cara yang bikin kita nyaman untuk menjalaninya, dan tidak perlu menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Oke, terus yang kedua, berani keluar dari zona nyaman. Ini tidak semua orang berani pilih ini. Kenapa kok kita itu harus men-challenge diri kita sendiri untuk keluar dari zona nyaman? Karena biasanya ketika berada di zona nyaman, kita itu terlena, keenakan. Alarmku bunyi. Keenakan. Padahal ketika kita berada di zona nyaman, ya, itu kurang challenging. Tantangannya kurang. Dengan minim tantangan, akhirnya kita tidak mendapatkan ilmu-ilmu baru, tidak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Suaraku udah mulai serak ini. Minum es terus. Ya, jadi harus berani out of the box, harus berani keluar dari zona nyaman. Kenapa begitu? Supaya kita punya tantangan baru, kita punya ilmu baru, kita punya pengetahuan-pengetahuan baru, dan kita bisa mengukur kapasitas kita sendiri, upgrade. Karena dengan keluar dari zona nyaman, ya, menjadi out of the box, itu kita bisa upgrade semua, upgrade skill, upgrade pengetahuan, upgrade ilmu, upgrade strategi-strategi baru, dan banyak hal nanti yang akan terupgrade, termasuk upgrade mental kita. Karena tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang baru, tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Oke, terus yang selanjutnya,
gimana Bun kalau kita tidak bisa menemukan jati diri kita, identitas kita, citra kita? Kalau kalian tidak bisa menemukan itu, ya, atau belum bisa menemukan itu, satu-satunya jalan adalah kalian harus create itu. Kalian harus ciptakan itu, kalian harus bangun itu. Melalui step by step tadi ya. Yang pertama, temukan pola hidupmu itu seperti apa. Supaya bisa tahu kebiasaan-kebiasaanmu. Itu supaya bisa tahu apakah sudah efektif kamu menggunakan waktumu dalam keseharianmu. Itu kalian bisa tahu dengan menemukan pola hidup. Untuk yang baru lihat video ini, coba dicek tayangan video minggu kemarin atau 2 video sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau belum bisa menemukan, berarti create, bangun. Nggak perlu dicari sampai ketemu. Kalau merasa oh tidak ketemu, ya berarti harus dibangun. Citra itu harus dibangun, identitas itu harus dibangun, jati diri itu harus dibangun. Karena jati diri nggak fix ya, dia terus akan berubah sesuai dengan perubahan kita. Dia akan terus berubah sesuai dengan perkembangan kita. Oke, jadi proses untuk membangun citra atau menemukan jati diri atau sebuah identitas diri itu bukan proses yang singkat, tapi ini adalah sebuah rangkaian proses yang panjang, gak tetap, gak fix, karena akan berubah sesuai dengan perubahan kita. Karena kita itu bukan hanya kita hari ini, tapi juga kita di hari esok. Gitu ya teman-teman. Jadi semangat ya, ketika kali ini belum menemukan, hari ini belum menemukan, ya silahkan dibangun, silahkan dimulai. Karena bukan hanya untuk hari ini ya. Identitas yang baik, citra yang baik, jati diri yang baik itu bukan hanya hari ini. Bukan hanya ngomong tentang hari ini, tapi juga tentang hari esok dan hari-hari berikutnya. Oke, semoga membantu ya untuk kalian semua yang masih bingung dengan diri kalian, yang masih bingung dengan hidup kalian. Semoga ini bisa membantu, sedikit mencerahkan, dan sedikit untuk bisa mengenali diri kalian. Jadi aku iki piye to ya. Gitu ya. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.